Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 UPW. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu diperhatikan protokol kesehatannya ya. Memasuki mata pelajaran pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan, kita akan membahas menganalisis dan membuat rute penerbangan, yang mana dulu pernah Ustazah sampaikan sedikit saat kalian kelas 10. Baiklah, wilayah penerbangan secara garis besar dapat dikategorikan menjadi wilayah-wilayah operasional dari penerbangan itu sendiri. Nah, dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4, yaitu ada penerbangan domestik, penerbangan internasional, penerbangan regional, dan penerbangan perintis. Baiklah, untuk penerbangan domestik itu memiliki arti suatu penerbangan yang melayani penerbangan dalam satu negara antar kota, antar provinsi, atau antar pulau, dan masih dalam satu wilayah negara. Jadi misal ada penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya atau Surabaya menuju Solo yang wilayahnya itu masih dalam satu negara, itu merupakan penerbangan domestik. Yang selanjutnya, penerbangan internasional merupakan penerbangan yang melayani rute penerbangan antar negara dan antar benua. Bisa dicontohkan penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Jadi sudah beda benua, beda negara, udah beda benua. Nah, itu baru dinamakan penerbangan internasional. Selanjutnya masuk ke penerbangan regional, yaitu penerbangan yang melayani rute penerbangan antar negara yang masih dalam satu kawasan, misalnya kawasan Asia Tenggara. Ya, kita kan masih tetanggaan nih sama Malaysia, sama Singapura, sama Filipina. Gitu. Jadi, kalau ada penerbangan menuju Jogja, Singapura, Jakarta, Singapura, itu bukan dinamakan penerbangan internasional, but penerbangan regional. Jadi bedanya kalau internasional itu penerbangan yang penerbangan rutenya itu antar benua, beda benua gitu ya. Kalau masih dalam satu kawasan benua, dalam satu kawasan misal Asia Tenggara, kemudian ada penerbangan dari Malaysia ke Singapura, Malaysia ke Indonesia, itu dinamakan penerbangan regional. Baik, yang terakhir yaitu penerbangan perintis, merupakan penerbangan yang melayani antar daerah yang masih dalam satu negara dengan menggunakan pesawat lokal atau pesawat kecil yang memiliki daya tampung penumpang terbatas. Kayak gini, kayak pesawat-pesawat perintis ini terkadang terdapat di pulau-pulau yang masih masih kecil ya. Jadi bandaranya kecil. Contoh kayak di Samarinda kayak gitu ya. Jadi kalau Samarinda menuju ke mana itu Kutai Kartanegara itu menggunakan pesawat perintis. Jadi tidak tiap hari untuk days of service-nya, untuk pelayanannya ya. Next. Secara geografi, Indonesia terbagi menjadi beberapa zona waktu. Perbedaan pembagian wilayah ini akan berpengaruh terhadap penerbangan. Nah, bisa dilihat dari contohnya, itu ada WIB, WITA, dan WIT. Yang mana waktu dari pembagian zona waktu dari WIB, WITA, dan WIT itu memiliki perbedaan waktu ya. Perbedaannya waktu berapa? Kalau di wilayah WIB itu plus 7, maksudnya misal diambil jam 7 atau jam 7 pukul pagi, otomatis di wilayah WITA kayak misal ambil contoh di Balikpapan itu plus 8, jadi selisih waktu 1 jam. Nah,
Kalau WIB menuju WITA, berapa selisihnya? Ada plus 7, plus 8, plus 9. Berarti 2 jam selisih waktunya. Misal saya kasih contoh, hari ini saya di Magetan. Ini waktunya pembagian secara geografinya kan WIB. Jadi hari ini jam 7. Kalau lihat dari Papua atau Maluku karena memiliki zona geografi pembagian zonanya WIT waktu Indonesia Timur, jadi selisihnya di sana waktu aktualnya adalah jam 9 gitu ya. Jadi diperhatikan perbedaan waktunya nanti akan mempengaruhi saat kalian menginformasikan pemesanan tiket pada konsumen. Nah, misal nih ada sebuah soal, jika diasumsikan melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Denpasar dengan durasi waktu 60 menit. Nah, itu sebuah wacana. Jika diasumsikan melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Denpasar dengan durasi waktu 60 menit. Jadi dari Yogyakarta ke Denpasar itu membutuhkan waktu perjalanan 60 menit. Kemudian saya berangkat dari Yogyakarta pukul 7 WIB. Maka akan sampai ke Denpasar pukul berapa? Yuk, silahkan dijawab. Yang bisa menjawab pertanyaan ini silahkan dimasukkan di kolom komentar. Bisa kolom komentar YouTube atau di grup daring. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.